Gadis ini siap mencuri kalung berlian ini. Lihat bagaimana dia melakukannya. Memberitahu manajer toko. Yang itu juga terlihat bagus. Boleh dicoba sebentar. Ketika manajer toko menoleh untuk mengambil kalung itu, dia mengeluarkan kalung palsu dari gaunnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Sudah selesai. Pada saat ini, garpu ini adalah kamu. Polisi sudah standby. Dia ingin lari tapi pintunya dihalang polisi lainnya. Tidak ada tempat untuk melarikan diri sekarang. Ternyata Nana adalah pelanggan biasa toko itu. Dia sudah lama di dalam pengejaran polisi. Akhirnya ditangkap. Kalung itu dikembalikan oleh polisi ke manajer toko. Manajer toko berulang kali mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena polisi itu menemukan, dia telah bekerja sendiri selama beberapa dekade. Polisi membawa Nana ke dalam mobil, membawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kamu pikir ini sudah berakhir? Ups. Apa yang harus dilakukan? Aku sedikit saja tidak berhati-hati akan langsung. Hiso, kamu benar-benar. Kamu yang terbaik ke-8. Ternyata mereka satu grup. Grup pencuri Nana. Orang-orang ini berpura-pura menjadi polisi untuk mencuri. Ini sangat cocok. Berani melakukan kejahatan arogan seperti itu. Karena di belakang mereka tersembunyi polisi asli. Polisi ini selama bertahun-tahun telah bekerja untuk menyelidiki scammer terbesar di Korea Selatan. Bos ini berhasil menipu 4 triliun won. Terungkap bahwa dia sudah mati berada di luar negeri beberapa tahun yang lalu. Tapi ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa dia masih hidup. Jadi polisi itu melakukan penyelidikan rahasia. Juga memancing ketiga penipu ini dari penjara. Membantunya menemukan kebenaran. Kali ini, mereka menyusul pencuri ini dari bos besar. Datang ke sarang penipu. Pada akhirnya dia mengajukan keluhan terlebih dahulu. Sebenarnya tidak lama sebelumnya, dia juga seorang penipu. Melihat seseorang lelaki tua berumur 80 untuk memulai. Ternyata ini adalah rutinitas. Menipu 100 juta. Polisi melihat ke monitor dan menemukan. Di mana lelaki tua umur 80 itu? Dia sebenarnya pria yang tampan. Seok Dong langsung mengenalinya. Bajingan ini. Dia adalah bajingan yang berspesialisasi dalam menipu. Aku jatuh ke perangkapnya. Aku ditangkap oleh polisi karena itu. Mereka langsung mengambil informasi. Menemukan tempat tinggal orang itu. Tapi ketika mereka tiba, tempat itu sudah kosong. Mereka langsung mengejar adik laki-laki di ruang pengawasan. Melaporkan jalur pria itu secara real time. Polisi mengejar dari semua jalur. Menghentikan dia dengan cara apapun. Akhirnya berhasil menangkap orang itu. Setelah beberapa pemeriksaan, akhirnya mempelajari. Nama pria itu adalah Jisung. Dia dekat dengan Senggun. Juga untuk mencari tahu keberadaan bos besar. Sebenarnya, ayah Jisung mati karena bos besar. Dia selalu ingin membalaskan dendam ayahnya. Di India, beberapa tahun yang lalu, dia melihat bos besar masih hidup. Dia harus membunuhnya sendiri. Polisi tahu bahwa dia pembohong. 5 poin benar, dan 5 poin salah. Tidak percaya. Tapi melihat pikiran Jisung luar biasa. Mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi dia membawanya ke kamp terlebih dahulu. Pertama melalui investigasi lanjutan Seunggun. Mereka lalu mengunci target berikutnya Lagao. Dibutuhkan beberapa langkah untuk menjalankan rencana si cantik. Pertama-tama, memanfaatkan kesempatan. Menabrak langsung ke pelukan pria itu. Dia mencuri dompet pria itu. Tidak lama kemudian, pria itu sadar bahwa dia kehilangan dompetnya. Segera menemui Nana untuk menyelesaikannya. Menuangkan isi tasnya. Ternyata tidak ada apa-apa. Aku tidak ingin menyentuh tubuhmu. Keluarkan langsung. Kalau kamu sangat yakin, mari kita melakukan pencarian tubuh. Ada yang bisa melaporkan polisi tentang ini. Nana sangat percaya diri. Sebenarnya dompet yang dicuri sudah dikasih ke rekan kerjanya. Saat ini,
Apakah ini dompet Anda? Sekarang pria itu benar-benar malu. Nana langsung menangis deras. Pria itu sangat keras kepala. Tapi dia tidak tahu. Dia telah terjatuh di dalam perangkap Nana. Lagao adalah target mereka selanjutnya. Tapi sebelum mereka mengirim Jisung untuk pergi memancing, ternyata terlalu langsung. Dicurigai oleh Lagao yang berhati-hati, Jingsu tahu bahwa dia sedang menguji. Jadi dia menangguhkan rencananya terlebih dahulu. Mengirim Nana untuk membuat rencananya. Betul saja, Lagao sangat menyesali kekasarannya. Mengundang Nana untuk minum. Meminta maaf kepadanya. Nana memanfaatkan kepergian Lagao. Mengambil kartu kamarnya dan memberikannya ke grupnya. Lalu kembali ke bar untuk menjamu Lagao. Rekannya menyelinap ke dalam ruangan. Pasang penyadap. Nana menunda waktu. Dia ingin memberi Lagao minum beberapa kali. Tapi Lagao menolak. Siap untuk memeriksa. Nana menggandeng tangannya. Kamu benar-benar keterlaluan. Sebenarnya hari ini, keluargaku. Nana menoleh. Meneguk anggur itu. Buat dirinya sendiri mabuk. Akhirnya meninggalkan Lagao. Membeli waktu untuk rekannya. Berhasil mengirim kembali kartu kamarnya. Semuanya sudah siap. Akhirnya, mereka menunggu sampai Lagao berbicara kepada bos. Bos besar sedang berada di Korea sekarang. Benar saja, gelap di bawah lampu. Mereka segera mengunci posisinya. Polisi langsung bergegas mengejar. Tapi itu selangkah terlambat. Bos besar sudah naik kereta gantung. Dia baru saja melihat targetnya. Meninggalkan di depan matanya. Pada waktu bersamaan, investigasi polisi terhadap Jingsu secara diam-diam juga membuat penemuan baru. Sebuah rahasia yang terbungkam selama 8 tahun. Juga bertahap-tahap bermunculan. Ternyata 8 tahun yang lalu, bos besar berada pada titik krisis. Menemui ayah Jingsu. Membantunya membuat identitas palsu dan menyelundupkannya ke luar negeri. Tapi setelah selesai dia dibunuh. Semua orang percaya bahwa bos besar itu yang melakukannya. Tapi sebenarnya, orang yang benar-benar membunuhnya adalah polisi ini. Ternyata dia dan penipu itu ada di dalam sarang. Menyelidiki keberadaan bos bukan untuk menyelesaikan kasus, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Si cantik ini sangat pandai berpakaian. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Di mana kamu menyentuhku? Restoran itu berantakan dalam sekejap. Tapi saat ini, teman-temannya telah menyelinap ke ruang bawah tanah. Sebenarnya di dalam, ini adalah tempat di mana Lagao dan bos besar bertemu secara pribadi. Melihat musuh tepat di depan mata, dendam Jingsu harus dibalaskan. Saat ini, memonitor polisi, mengetahui bahwa bos besar sedang berada di Korea. Masih ada uang curian sebesar 300 miliar yang harus ditangani. Ini membuat mata polisi ini bersinar. Menghentikan sementara rencana penangkapan. Dia ingin bos besar mengambil uang dan menginvestasikannya di internet. Lalu keesokan harinya, Lagao menemui Jingsu. Meminta membantunya mencuci uang. Slip setoran dengan nilai nominal 300 juta. Ada total 300 miliknya. Selesaikan pesanan 30 miliar dulu. Jika puas, akan ada bisnis yang lebih besar di masa depan. Jingsu sesuai dengan rencana semula. Mengambil pesanan itu. Lalu, mereka mengumpulkan uang 30 miliar untuk menyelesaikan transaksi. Dan mengatur sisa 270 miliar bisnis. Akan dilakukan di sebuah dermaga besok malam. Akhirnya saatnya menutup jaring. Saat ini polisi juga mengungkapkan warna aslinya. Sekarang uang juga sudah ada di tangan. Penipu lama juga akan ditangkap. Sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Tepat saat dia mengira dia sudah memegang kendali. Tapi dia mengetahui slip setoran yang dia dapatkan. Ternyata palsu. Harus datang ke dermaga lebih awal. Paling tidak, harus menangkap orang. Dia membawa seseorang untuk bersembunyi di balik pintu gerbang. Pintu terbuka perlahan.
Menunggu bos besar masuk, dia segera ditangkap olehnya. Tapi saat ini, bos perlahan melepas topinya. Kami para polisi ketakutan. Ternyata Jingsu menjaga satu tangan. Karena dia tahu, yang membunuh ayahnya, bukanlah bos besar tapi polisi. Dia menggunakan teknik penyamaran yang paling dia kuasai. Berpura-pura menjadi bos besar. Memberitahu polisi tentang penipuan ini. Polisi ini sangat marah. Menjatuhkan Jingsu ke tanah. Letakkan pistol di kepalanya. Pada saat ini, bagian belakang kepalanya ditodong oleh pistol. Ternyata kedua orang ini tahu semua ini dari Jingsu. Penipuan terakhir yang dilakukan bos besar 8 tahun yang lalu. Begitu banyak keluarga yang menjadi korban. Mereka berdua juga menderita. Jadi dia dipanggil oleh Jingsu. Bergabung dengan mereka tahun ini. Polisi benar-benar memalingkan wajahnya. Bahkan saat dia sudah disuap oleh para scammers. Mereka tidak memiliki bukti. Pada saat ini polisi dan reporter bergegas masuk. Jingsu memberi isyarat kepadanya. Melihat kamera di dinding. Apa yang terjadi saat ini? Disiarkan secara live. Dilihat oleh netizen seluruh negeri. Polisi dan daftar penyuapan tingkat tinggi perlahan terungkap. Segera setelah 5 orang berkumpul. Dan saat ini, ada tujuan akhir. Menunggu mereka menerobos. Film Korea kurang dari The Swindlers lebih besar dari dirilis pada tahun 2017. Plotnya sampai akhir. Terbalik. Lihat penipuan siapa yang lebih baik. Untuk benar-benar menjadi yang terakhir tertawa.